Selamat pagi, salam sehat. Untuk anak-anak kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan masih mempelajari melakukan pendalaman materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, muatan ilmu pengetahuan sosial dengan materi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kalau kita bicara tentang Indonesia, kita patut berbangga ya. Kenapa demikian? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai pulau 17.504 pulau. Ya, jadi negara kita itu negara yang paling banyak pulaunya di dunia. Selain itu, negara kita juga negara yang berpenduduk terbesar keempat dunia. Ya, dengan banyaknya penduduk, maka semakin banyak juga potensi yang bisa digali, baik dari itu sumber daya alam maupun dari sumber daya manusianya. Selanjutnya, negara kita juga negara yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga negara kita mempunyai iklim tropis. Negara yang kaya akan sumber daya alam. Selain itu, negara yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari letak geografis dan astronomis Indonesia, kondisi geografis pulaunya, kepadatan penduduk, persebaran suku, persebaran agama, keadaan iklim, persebaran flora dan fauna, dan yang terakhir kita akan mempelajari kehidupan sosial dan masyarakat. Letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Seperti yang ada di gambar ini, coba perhatikan ya. Selain itu, Indonesia juga negara yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis, Indonesia itu terletak di jalur perdagangan dunia, jadi sangat strategis sekali, ya. Lalu, coba perhatikan batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, sebelah timur negara kita berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Lalu di sebelah utara, negara kita berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan negara Malaysia sebelah timur. Sebelah barat, kita langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu sebelah selatan, berbatasan dengan negara Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Dan ada juga yang sebagian berbatasan dengan negara Timor Leste. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Ya, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Itu adalah garis lintang, perhatikan gambar. Lalu garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi garis lintang itu garis yang melingkar di permukaan bumi. Kalau garis bujur itu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Kondisi geografis Pulau Indonesia. Perlu diketahui ya, Indonesia itu mempunyai banyak pulau, tetapi kita di sini akan
mempelajari beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan mempelajari Pulau Sumatera secara garis besarnya saja. Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan batas wilayah sebelah utara ada Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat ada Samudra Hindia, selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam di Pulau Sumatera mempunyai atau terdapat Selat Malaka, Danau Toba, danau yang terbesar di Indonesia ya, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa. Pulau Jawa juga salah satu pulau terbesar di Indonesia, mempunyai batas wilayah sebelah utara yaitu Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah barat ada Selat Sunda, selatan Samudra Hindia. Di Pulau Jawa terdapat Sungai Bengawan Solo, Danau Ranukumbolo, dan Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Lalu kita akan bergeser di Pulau Kalimantan, salah satu pulau terbesar di Indonesia. Batas wilayahnya sebelah utara ada Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Lalu kita akan mempelajari sebagian besar Pulau Sulawesi, yaitu batas wilayahnya sebelah utara ada Laut Sulawesi dan Filipina, sebelah timur Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, barat Selat Makassar dan Pulau Kalimantan Selatan, Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Sulawesi terdapat Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Lalu kita akan mempelajari Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, batas wilayah sebelah utara ada Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur ada Timur Timur, barat Pulau Jawa dan Selat Bali, selatan Samudra Hindia. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat Sungai Petanu, Danau Batur di Pulau Bali, dan Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Lalu kita akan mempelajari Papua. Papua sebelah utara ada Samudra Pasifik, timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini, barat dengan Kepulauan Maluku, selatan Laut Arafura dan negara Australia. Lalu di Papua terdapat Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia yang mempunyai keunikan. Kenapa? Karena meskipun terletak di negara tropis, tapi di Gunung Jayawijaya di puncaknya terdapat salju abadi. Ya, salju abadi. Kenapa disebut sebagai salju abadi? Karena secara terus-menerus saljunya tidak pernah meleleh ya, terus maksudnya seperti itu. Kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia. Kalau kalian amati pada peta ini, Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia ya. Lalu disusul oleh Pulau Sumatera. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri. Jadi Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat di Indonesia. Nah, sebagai gambaran, apa itu kepadatan penduduk? Nah, misalkan ini adalah kepadatan penduduk di suatu desa ya. Masih banyak kita jumpai pepohonan, hutan, dan perumahan masih jarang ya, tidak terlalu padat. Lalu perhatikan kepadatan penduduk yang ada di kota. Nah, seperti ini ya, sangat padat sekali, bahkan kita sulit menjumpai pepohonan ya. Jadi di kota itu penduduknya lebih padat daripada di desa ya. Tapi secara keseluruhan di Indonesia, Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat di Indonesia. Persebaran suku di Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai 714 suku dan memiliki 1001 lebih bahasa daerah yang berbeda. Banyak sekali ya suku yang ada di Indonesia. Nah,
Tapi kita akan mempelajari secara garis besarnya saja. Misalkan ada di Pulau Sumatera itu terdapat suku Aceh, suku Batak, Minang, dan Melayu. Terus di Pulau Jawa ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Di Kalimantan itu ada suku Kutai, suku Banjar, suku Berau, suku Bajau, Pasir, dan Benua. Lalu di Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Riau, suku Sika, suku Sohor, suku Sawu, suku Sumba, suku Bali, ya, suku Sasak. Lalu di Kepulauan Maluku kita juga bisa menjumpai suku Maba, suku Mangole, suku Manipa, suku Salai, suku Wayoli. Lalu di Papua terdapat suku Amongme, Arfak, Asmat, Bausi, Dani, dan Kumbai. Ingat, ini adalah sebagian kecil aja ya suku-suku yang ada di Indonesia. Tidak semua bisa disebutkan di sini ya, karena banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Lalu kita akan mempelajari persebaran agama di Indonesia. Di kelas 4 kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia itu mempunyai 6 agama, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Lalu bagaimana persebaran agama di Indonesia? Coba kalian perhatikan peta persebaran agama yang ada di Indonesia ini. Nah, ya, didominasi warna biru, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena memang agama Islam adalah agama yang mayoritas di Indonesia. Ya. Tapi ini adalah peta gambaran saja. Misalkan kayak di Pulau Jawa, kok warnanya biru semua? Apa jangan-jangan di Pulau Jawa tidak ada agama lain selain agama Islam? Tentunya ada. Ingat, ini adalah gambaran garis besarnya saja ya. Lalu keadaan iklim di Indonesia. Nah, Indonesia itu mempunyai iklim tropika atau iklim panas, atau bisa juga disebut sebagai iklim tropis. Kenapa demikian? Karena letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia menjadi daerah tropika atau panas. Iklim tropika atau panas mengakibatkan banyak hujan, atau biasa disebut dengan hujan naik tropika. Nah, ya. Jadi Indonesia itu mempunyai iklim tropika atau iklim tropis ya. Karena Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Bahkan ada kota Indonesia di Pulau Kalimantan yang tepat dilalui garis khatulistiwa. Kota apa itu anak-anak? Ya betul, itu adalah kota Pontianak yang ada di Kalimantan. Iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar tanah daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah kenapa Indonesia terdapat iklim laut. Iklim laut sendiri bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Jadi selain iklim tropika, Indonesia juga mempunyai iklim laut. Karena sebagian besar Indonesia wilayahnya adalah berupa lautan. Lalu ada iklim musim atau iklim muson. Pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah tiap-tiap setengah tahun sekali mengakibatkan terjadinya iklim ini. Di Indonesia, angin musim terdiri atas angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Ya, angin musim ya, setiap 6 bulan sekali. Keadaan iklim di Indonesia, angin musim barat daya bersifat basah, bertiup antara bulan Oktober sampai April. Biasanya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Nah, itu adalah angin musim barat daya yang menyebabkan musim penghujan. Angin musim timur laut bersifat kering, bertiup antara bulan April sampai Oktober. Biasanya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi, angin musim timur laut itu menyebabkan musim kemarau. Persebaran flora atau tanaman di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang flora di Indonesia, Indonesia itu kaya akan
flora ya, mulai dari tanaman bunga, buah maupun pepohonan itu ada di Indonesia, sangat beragam sekali ya. Coba perhatikan, ini adalah beberapa flora yang ada di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan itu meliputi kawasan Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kalau Indo-Australian itu meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Lalu, karakteristik Indo-Malayan dan Indo-Australian itu juga mempunyai perbedaan. Kalau Indo-Malayan, karakteristiknya jenis-jenis meranti-merantian itu sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Kalau Indo-Australian, karakteristiknya jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak ya. Terus tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Maka sebagian atau daerah Maluku dan Papua itu makanya makanan khasnya banyak yang memakan sagu ya, makanan khasnya sagu ya. Karena memang di sana terdapat banyak tumbuhan sagu. Berbeda dengan di Jawa, di Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Kenapa makanan khasnya tidak sagu? Karena memang tidak terdapat tumbuhan sagu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi karakteristiknya berbeda. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi dua karakteristik, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Lalu kita akan mempelajari persebaran fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Nah, ini. Kalau persebaran flora tadi dibagi menjadi dua karakteristik, kalau persebaran fauna hewan itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia ini, pembagiannya. Kalian bisa lihat sendiri. Itu dibagi menjadi 3 dengan dibatasi dengan garis Willis dan garis Weber ya. Tipe asiatis itu Indonesia sebelah barat ya, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Lalu tipe peralihan itu ada kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara. Lalu tipe australis itu di kawasan Kepulauan Maluku dan Papua. Lalu setiap tipe-tipe ini, tipe asiatis, tipe peralihan dan tipe australis itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai perbedaan dari setiap tipe ya. Nah, ini adalah contoh dari jenis fauna asiatis yang terdapat di bagian barat Indonesia. Misalkan di Pulau Sumatera itu ada gajah. Gajah hanya terdapat di Pulau Sumatera. Di Pulau Sulawesi dan Pulau Papua tidak terdapat gajah ya, karena di Pulau Sulawesi itu ada tipe peralihan dan di Papua ada tipe australis. Gajah hanya terdapat di Pulau Sumatera. Lalu ada badak. Badak hanya terdapat di Pulau Jawa, tepatnya di ujung kulon. Lalu ada harimau. Harimau terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan dulunya ada di Pulau Bali ya. Tapi harimau Bali sangat disayangkan sekali, sekarang sudah tidak ada karena mengalami kepunahan ya. Lalu kita melihat contoh fauna yang ada di tipe peralihan. Nah, hewannya seperti itu ya. Ada komodo, ada babi rusa ya. Itu ada tapir ya, tapir di Sulawesi gitu. Itu ada kukang juga di situ ada. Terus kita melihat di Indonesia sebelah timur, jenis faunanya australis ya. Ada burung kakak tua, ada kanguru juga
Di Papua juga ada kanguru ya, kanguru tanah kalau nggak salah, kecil namanya itu ya. Lalu juga ada burung kasuari. Nah, tipe-tipe Australis, kenapa disebut Australis? Karena memang memiliki kesamaan dengan fauna atau hewan di negara Australia. Contohnya kanguru ya, kebanyakan di negara Australia itu faunanya berkantong. Nah, di Papua sendiri juga terdapat beberapa hewan yang berkantong. Selain itu, di tipe Australis itu biasanya mempunyai corak warna yang sangat cantik. Contohnya burung cendrawasih dan beberapa jenis burung lainnya. Ya, jadi Pak Guru ulangi, setiap jenis atau setiap tipe, baik itu Asiatis, Peralian maupun Australis, itu mempunyai karakteristik masing-masing. Ya, Indonesia secara persebaran fauna dibagi menjadi 3, yaitu Asiatis, Peralian, dan Australis. Kalian bisa mempelajari sendiri. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang mempunyai perairan yang luas. Ya, lautnya banyak. Lautnya itu lebih luas daripada daratannya. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya, ya. Selain itu, negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris adalah sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau di bidang pertanian, angin musim ya, setiap 6 bulan sekali. Keadaan iklim di Indonesia, angin musim barat daya bersifat basah, bertiup antara bulan Oktober sampai April. Biasanya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Nah, itu adalah angin musim barat daya yang menyebabkan musim penghujan. Angin musim timur laut bersifat kering, bertiup antara bulan April sampai Oktober. Biasanya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi, angin musim timur laut itu menyebabkan musim kemarau. Nah, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, sudah pasti tentu Indonesia itu mempunyai kekayaan budaya. Yang pertama tentang keragaman suku bangsa. Indonesia itu banyak sekali suku bangsa tadi ya, sekitar 714 suku. Lalu kita juga akan kaya akan bahasa daerah yang beragam, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman musik tradisional, keragaman senjata tradisional, keragaman lagu daerah, keragaman tari daerah, dan keragaman makanan khas daerah. Misalkan setiap suku, setiap daerah itu mempunyai bahasa yang berbeda, pakaian adat yang berbeda, rumah adat yang berbeda. Maka dari itu Indonesia itu kaya akan budaya. Kita patut bangga ya sebagai bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut tentu pastinya ya. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia, yaitu antara lain, ini adalah pelabuhan-pelabuhan besar saja ya. Ada pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, ada pelabuhan Bakauni di Lampung, Pelabuhan Merak di Banten, Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali.
Berikut beberapa bandar udara terkenal di Indonesia. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda di Aceh. Yang kedua ada Adi Sucipto di Yogyakarta, Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Sentani di Papua. Tentunya masih banyak sekali pelabuhan dan bandar udara yang ada di Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Kalian bisa cari sendiri, bisa cari pelajari sendiri, cari referensi sendiri. Nah, demikian pendalaman materi kita kali ini, muatan IPS tema 1 ya. Kalian terus belajar di rumah dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan Pak Guru akhiri, selamat belajar dan salam sehat dan terima kasih.